pemerintah. Dalam hal ini Gibran Kaisang yang telah menjabat sebagai penguasa negara. Padahal dalam rumusan pasal 156 KUHP tidak sama sekali memuat unsur frasa kepentingan pemerintah selaku penguasa negara. Akan tetapi rumusan pasal 156 KUHP diperuntukkan terhadap golongan rakyat Indonesia. Ketika Edi Mulyadi menyatakan berusaha untuk membenturkan antara masyarakat Purwokerto dan masyarakat Banyumas dengan masyarakat Cina, itu adalah sesuatu yang sangat janggal. Karena dalam hal ini bahwa JPU seharusnya legal standingnya dia berdiri adalah untuk mewakili kepentingan negara Indonesia, bukan masyarakat Cina. Masyarakat Cina itu siapa? Masyarakat Cina itu adalah entitas sendiri, dia adalah negara sendiri, sehingga kita mempertanyakan, Edi Mulyadi dalam hal ini mempertanyakan, ya, dalam konteks apa ketika lahan-lahan pekerjaan itu diambil oleh orang-orang Cina, dia mempertanyakan kenapa lahan-lahan itu tidak diberikan kepada masyarakat Purwokerto misalnya, masyarakat Banyumas misalnya, kenapa enggak? Kenapa itu justru adalah diberikan kepada Cina? Dan frasa penggunaan frasa oleh JPU dalam hal ini menggunakan frasa masyarakat Cina, seolah-olah masyarakat Cina adalah bagian Indonesia, padahal bukan. Kesalahan dakwaan pada halaman 285 sampai 286 tersebut, JPU seolah-olah mewakili kepentingan pemerintah. Dalam hal ini Gibran Kaisang yang telah menjabat sebagai penguasa negara. Padahal dalam rumusan pasal 156 KUHP tidak sama sekali memuat unsur frasa kepentingan pemerintah selaku penguasa negara. Akan tetapi rumusan pasal 156 KUHP diperuntukkan terhadap golongan rakyat Indonesia. Sudah jelas bahwa golongan rakyat Indonesia berbeda dengan pemerintah. Dengan demikian, telah nyata bahwa JPU salah dalam menempatkan perumusan surat dakwaan. Selain itu, kesalahan fatal yang dibuat dalam surat dakwaan JPU adalah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, yang mana JPU hanya menyebutkan soal tempat bertempat di lantai 4 ruang orang Kencono atau meeting room Hotel 101 Urban Tamrin Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih 1 nomor 3 RW 10 Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana tempat tersebut adalah terkait pernyataan terdakwa mengenai perumpamaan jen buang anak dan bukanlah tempat yang dilakukan untuk melakukan delik pidana sebagaimana disebutkan untuk link berita. 1. Video yang diunggah tanggal 10 Januari 2022 yang akan dibacakan. 2. Video yang diunggah tanggal 13 Januari 2022 yang akan dibacakan. 3. Video yang diunggah tanggal 21 Januari 2022 yang akan dibacakan. 4. Video yang diunggah tanggal 23 Januari 2022. Sebab terhadap 4 link berita tersebut di atas bukanlah dilakukan di lokasi sebagaimana disebutkan saat konferensi pers yang terdapat pernyataan jen buang anak tertanggal 17 Januari 2022, akan tetapi di tempat yang sangat berbeda sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. Iya, kita berharap bahwa peran dan fungsi media itu adalah bebas. Tentu dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pers ya nomor 40/99 itu pers bebas untuk meliput dan menginterview atau menanyakan peristiwa atau kejadian sidang tadi ya, sidang eksepsi dari penasihat hukum atas Edi Mulyadi. Oleh sebab itu kami menghimbau buat rekan-rekan teman-teman wartawan yang kira-kira belum sempat untuk hadir untuk minggu depan berikutnya di hari Selasa juga ya. Nah, itu untuk kami himbau untuk bisa hadir. Berbondong-bondong. Minggu depan jawab tanggal 31. Ya, tanggapan JPU atas eksepsi dari penasihat hukum.
tanggal 31 jam berapa kemarin? Sama jam 10 kira-kira jam 10. Saya mau tambahin, Ya, boleh. Ada hal yang paling menarik tadi dari dalam eksepsi kita, bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah terkait dengan penggunaan bahwa ketika Edi Mulyadi menyatakan berusaha untuk membenturkan antara masyarakat Purwokerto dan masyarakat Banyumas dengan masyarakat Cina, itu adalah sesuatu yang sangat janggal. Karena dalam hal ini bahwa JPU seharusnya legal standingnya dia berdiri adalah untuk mewakili kepentingan negara Indonesia, bukan masyarakat Cina. Masyarakat Cina itu siapa? Masyarakat Cina itu adalah entitas sendiri, dia adalah negara sendiri, sehingga kita mempertanyakan, Edi Mulyadi dalam hal ini mempertanyakan, ya, dalam konteks apa ketika lahan-lahan pekerjaan itu diambil oleh orang-orang Cina, dia mempertanyakan kenapa lahan-lahan itu tidak diberikan kepada masyarakat Purwokerto misalnya, masyarakat Banyumas misalnya, kenapa enggak? Kenapa itu justru adalah diberikan kepada Cina? Dan frasa penggunaan frasa oleh JPU dalam hal ini menggunakan frasa masyarakat Cina, seolah-olah masyarakat Cina adalah bagian Indonesia, padahal bukan. Sekali lagi harus ditegaskan, masyarakat Cina bukan bagian dari Indonesia. Mereka adalah negara sendiri. Kalaupun dalam konteks kenegaraan harus dipakai adalah konteksnya bangsa Tiongkok. Jadi ini agak aneh. Makanya tadi kami pertanyakan di dalam surat eksepsi kami, legal standing bahwa jaksa penuntut umum itu adalah mewakili kepentingan negara Indonesia, bukan kepentingan masyarakat Cina. Demikian, itu yang paling penting. Terima kasih Bang, mantap Bang. Keren. Sun. Maju terus. Wah, ini insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Berikan petunjuk sama hakim, mereka takut sama ini, insya Allah hasilnya akan bagus. Ya sama-sama.